Apa boleh sholat di rakaat ketiga dan keempat setelah Al-Fatihah? Boleh membaca surah lain? Setahu saya tidak ada lagi anjuran. Nabi SAW di dalam hadis Bukhari dikatakan, sholat membaca surah hanya di rakaat 1 dan 2. Rakaat ketiga dan 4 hanya membaca Al-Fatihah. Bolehkah membaca surah yang sama di sebuah rakaat? Misal membaca Al-Ikhlas karena menyukai surah tersebut? Setahu saya sebaiknya jangan. Dianjurkan untuk memvariasikan, karena contoh dari Nabi SAW divariasikan. Tapi bolehkah di setiap rakaat kedua saya membaca Al-Ikhlas? Boleh kalau itu. Karena ada pernah sahabat sering kali membaca di rakaat keduanya Al-Ikhlas. Rakaat pertama diacak sama dia. Lalu dilaporkanlah oleh makmum-makmumnya, ya Rasulullah, orang ini kalau sholat selalu di rakaat kedua Al-Ikhlas. Ditanya, kenapa kau baca itu? Tapi ini sholat yang berbeda ya. Jadi sholat subuh misalnya di rakaat kedua Al-Ikhlas, nanti sholat maghrib juga yang suara Al-Ikhlas, rakaat kedua Isya Al-Ikhlas, tapi rakaat pertama diacak sama dia. Maka kata Nabi SAW, kenapa kau baca begitu? Kata sahabat tadi, karena saya mencintai surah itu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidak ada masalah, gitu kan? Jadi tidak ada masalah, karena dia suka membaca surah itu. Tapi nggak boleh dalam satu sholat semuanya sama, rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ini masih banyak surah lain, kenapa malas baca? Gitu kan? Bolehkah membaca 2 kali atau 3 kali dalam setiap rakaat? Misal setelah Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Boleh. Membaca dalam satu rakaat beberapa surah boleh. Nabi SAW contohkan itu. Bolehkah membaca suratannya hanya 1 ayat saja? Misal Al-Baqarah 102 dan rakaat kedua Al-Baqarah 255. Boleh saja, nggak ada masalah. Tapi ulama menganjurkan termasuk adab membaca Al-Quran adalah membaca sampai selesai kalau ayat-ayatnya pendek. Ada orang Masya Allah, Allahu Akbar, waladhdallin amin, Qulhuwallahu ahad, Allahu Akbar, ruku. Rakaat kedua Allahus Samad, ruku lagi. Nah ini tidak masuk dalam adab Al-Quran, mestinya diselesaikan kalau surah-surah pendek. Maaf Ustaz, saya orang awam dan mau bertanya. Saya pernah melihat lukisan atau gambar orang dipajang, di bawahnya saya baca Syekh Abdul Qadir Jailani. Siapakah beliau itu? Kadang sering juga disebut nama dia di doa-doa zikir dengan awalan khususan Syekh Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani rahimahullah adalah seorang ulama bermadzhab Hanafiyah. Jadi termasuk ulama besar sebenarnya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah ulama besar dari madzhab Hanafiyah ya, di Irak, di Kufah. Beliau termasuk ulama besar, tapi beliau tidak pernah seperti apa yang orang nisbatkan sekarang. Dianggap dia beginilah, dianggap dia begitulah, rohnya bisa datanglah, beragam macam khurafat. Itu nggak benar semuanya, nggak benar. Apalagi dilukis-lukis. Dalam Islam tidak ada lukisan, tidak boleh dilukiskan gitu. Ini juga termasuk pelanggaran. Kalau masalah orang mendoakan, umumnya kata ulama adalah doa itu masuk sampai kepada seluruh muslimin kalau dia umumkan. Kalau dia mau khususkan juga namanya, dia mengatakan, ya Allah ampunilah Abdul Qadir Jailani, misal khusus dia mengucapkan, itu boleh-boleh saja. Tapi lebih penting dia mendoakan dirinya dan kerabatnya. Umum saja, tidak usah dikhususkan nama orang-orang terdahulu. Umumkan, ya Allah ampuni muslimin dan muslimat yang hidup dan yang sudah mati. Sudah kena semuanya, dapat insya Allah semuanya. Boleh nggak sesudah membaca Al-Quran membaca Sadaqallahul Azim? Tidak pernah ada sunnahnya. Kalau hanya bolehkah atau tidak boleh, ini ulama lebih cenderung mengatakan lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Karena Sadaqallahul Azim tidak pernah ada riwayat dari Nabi SAW. Artinya Allah maha benar. Tanpa diucapkan pun Allah pasti benar. Tidak usah diucapin juga tetap Allah maha benar gitu. Apa hukumnya menggerak-gerakkan jari dalam kesolat ketika tasyahud? Sudah saya jelaskan. Hadisnya riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh sebagian ulama hadis, dibolehkan. Kata Nabi SAW, gerakan jari di tasyahud lebih keras daripada cambukan besi bagi iblis. Dan ini dijelaskan oleh sebagian ulama hadis dengan istilah menggetarkan jari ya. Jadi mempertemukan antara ibu jari sama jari tengah seperti ini, kemudian ini digetarkan. Ini bukan disentakkan, tetapi digetarkan. Dan ini pernah dijelaskan oleh banyak ulama-ulama hadis.